Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian kajian kitab Fathul Qoribul Mujib, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa sholawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kitab Fathul Qoribul Mujib atau kitab Al-Ghayah wa Takrib, atau dikenal dengan kitab Matan Abi Suja, di mana kita sampai fasal ad-dima'ul kharijatu min farjil mar'ati, darah yang keluar dari farjinya perempuan. Wa yahruju minal farji, dan keluar dari farji salah satu dima'in, ada 3 macam darah. Damul haidi, yang pertama adalah darah haid. Wan nifasi, dan darah nifas. Wal istihadati, dan darah istihadah. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ah ala sabili sihhah min ghairi sababil wiladah. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya wanita ala sabili sihah, dalam keadaan sehat. Maka darah haid itu juga dikenal dengan istilah darah tabi'i. Ada juga yang mengatakan atau mengistilahkan haid dengan daurah syahriyah, aktivitas bulanan bagi wanita dalam keadaan sehat. Min ghairi sababil wiladah, tanpa ada sebab melahirkan. Walaunuhu, dan warnanya darah haid itu aswadu muhtadimun lazza'un, warnanya hitam merah. Aswad itu hitam, muhtadimun itu tanah yang merah. Tanah merah niku kaya gendeng, Pak. Gendeng bata.
Ladza'un yang dia kental, artinya merah semu hitam. Merah semu hitam atau merah pekat. Walaupun nanti masing-masing perempuan bisa jadi memiliki ciri khas masing-masing, tetapi ini dalam penjelasan di kalangan mazhab Syafi'i, warna darah haid itu merah kehitaman. Wan nifasu, dan darah nifas huwa damul khariju akibal wiladah. Dan nifas adalah darah yang keluar selepas melahirkan, artinya dalam proses melahirkan. Wal istihadatu, dan darah istihadah wa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi, yaitu darah yang keluar di selain hari-hari ketika sedang haid dan hari-hari selain sedang nifas, atau di luar siklus haid atau nifas. Kemudian di dalam sarahnya dijelaskan, yang pertama al-haidu lughatan. Jadi haid secara bahasa artinya as-sailani, sesuatu yang mengalir. Wa huwa damul khariju min kubulil mar'ati allati balaghat tis'u sinina qamariyat takriban ala sabili sihah. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari pintu depan wanita yang sudah mencapai baligh. Dan balighnya wanita adalah umur 9 tahun. 9 tahun ke atas. Jadi nek umpamane bocah umur 5 tahun kok wis metu getih bisa jadi itu darah penyakit, Pak. Atau mungkin pendarahan, atau mungkin bar pit-pitan kejebles. Jadi darah haid itu keluar setelah umur 9 tahun. Walaupun nanti masing-masing wanita biasanya juga disesuaikan dengan urfnya. Anak sing umur 14 tahun urung menstruasi ya anak. Tetapi umumnya wanita-wanita Arab 9 tahun sudah menstruasi. Bahkan ada Imam Syafi'i dulu pernah mendapati seorang wanita umur 9 tahun sudah menikah, 10 tahun punya anak, kemudian umur 23 tahun sudah punya cucu. Umur 23 tahun dua putu dan orang Indonesia 19 tahun beke uli bojo, Pak. Beke uli bojo. Jadi orang Indonesia ini terlambat dalam banyak hal. Akhirnya apa? Wis tua urung gawe apa-apa. Dihitung 9 tahun ini komariyatan takriban, dengan hitungan tahun komariyah. Tahun komariyah. Maka tahun komariyah hitungannya dengan tahun syamsiah atau miladiyah itu lebih pendek komariyah. Karena apa? Penanggalan pada tahun-tahun komariyah itu 30 atau 29. Satu bulan itu 30 atau 29 hari. Nek ora 29 dina, 30 dina. Tapi tahun miladiyah atau Masehi ana sing 30, ana sing 30 ji. Ana sing 28, ana sing 29. Tapi tahun Qamariyah kalau tidak 30 maka 29. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini ala sabili sihah min ghairi sababil wiladah. Dan wanita yang mengeluarkan darah haid dalam keadaan sehat, artinya itu darah yang memang normal tanpa adanya sebab melahirkan fi auqatin ma'lumatin, pada waktu yang diketahui. Audamud dauratu syahriyah, atau dikenal dengan darah daurah
syahriyah yang setiap bulan dia keluar. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi. Darah haid adalah darah kotor atau darah, karena darah seorang wanita yang tidak dibuahi maka dia akan keluar dalam bentuk darah tadi. Darah haid adalah darah kotor atau sesuatu yang kotor, maka fa'tazilun nisaa, hindarilah atau menjauhlah dari wanita yang haid. Jadi yang dimaksud menjauh itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan jima atau hubungan suami istri dengan istri yang sedang haid. Maka Islam ini datang memberikan penghormatan kepada wanita. Karena kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah dulu, ketika datang bulan seorang wanita itu diungsikan. Jadi bahasa kulan panjenengan nek ana wong wedon agi haid, sing wedon ora oleh turu ngembul karo sing lanang. Kon turu nang pedangan, kon turu nang kandang kayu, kon turu nang jaba. Lah nek ora sing lanang sing ngalah, Pak. Sing lanang sing turu nang jaba. Ini dulu pada masa jahiliyah. Tetapi ketika Islam datang, maka dijelaskan secara rinci yang dimaksud fa'tazilun nisaa fil mahidi. Kita disuruh menghindar, menjauh dari wanita haid adalah tidak melakukan hubungan suami istri. Lah turu bareng uli apa ora? Uli boleh, yang penting tidak melakukan hubungan suami istri. Kemudian ada faidah, wa mislul launul aswadu al-launul asfaru wal ahmaru fahuwa haidun. Kemudian dalam kitab ini dijelaskan ada contohnya warna hitam, artinya semu hitam. Ada yang semu kuning, ada yang semu merah, maka ini juga haid. Tetapi lain nanti ada cairan-cairan yang keluar dari seorang wanita, tapi itu tidak masuk kategori darah haid. Contohnya wanita yang keputihan, maka keputihan itu bukan haid. Keluar bercak-bercak kuning dan lain sebagainya, mungkin karena kelelahan, maka itu tidak masuk dalam kategori darah haid. Karena haid itu mesti dia darah, yang keluar mesti darah. Kemudian dijelaskan alamatut tahurul qassatul baydau ma'un abyadun ya'ti fi akhiril haid. Cirinya wanita itu sudah dianggap suci adalah ketika sudah benar-benar putih. Ma'un abyadun ya'ti fi akhiril haid. Keluarnya cairan putih, mungkin bening bahasanya, bukan putih, cairan bening di akhir masa haid. Kalau sekarang mungkin sudah zaman canggih, bisa dites dengan tisu, sudah benar-benar tidak ada bercak merah, maka itu sudah suci. Kemudian ada faedah aqallu zamanu tahidu fihil mar'ah tis'a sanawatin. Waktu minimal haid bagi wanita itu adalah tis'a sanawat. Maaf. Wanita haid minimal umurnya adalah 9 tahun. Fa'aidamun qabla hadza sin falaysa haidun. Maka darah yang keluar sebelum wanita tadi mencapai umur 9 tahun tidak dikategorikan darah haid. Ini dalam mazhab Syafi'i dan ini mu'tamad. Kemudian yang kedua, damun nifas atau darah nifas.
Menurut bahasa, damun nifas adalah al-wiladah atau melahirkan, dan menurut istilah syara waddamul khariju ba'da faraghir rahimi minal hamili, yaitu darah yang keluar setelah selesainya proses bersalin setelah hamil. Kemudian wasumiyan nifas bihadal ismu. Kenapa dikatakan darah nifas? Li'annahu yahruju aqaban nafsi. Karena darah nifas ini keluar selepas adanya nyawa yang keluar. Jadi bayi niku kan bernyawa nih. Bayi niku bernyawa, maka dikategorikan nafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu akan menemui kematian. Sebab bareng ngetokaken manusia, anak manusia yang dia bernafas, maka darah setelah melahirkan itu dikatakan darah nifas. Karena habis mengeluarkan sesuatu yang bernafas. Kemudian as-salisu yang ketiga, darah yang ketiga adalah damul istihadah, darah istihadah. Menurut istilah syara, damun yasilu min urkin adalah darah yang keluar dari urat fi adna rahimi fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Jadi darah itu keluar tidak di masa siklus haid dan tidak di masa siklus nifas. La ala sabili sihah, bukan karena sehat. Karena orang yang keluar darah istihadah berarti ada sesuatu, ada anomali, ada sesuatu yang tidak sehat. Karena itu darah istihadah itu darahnya merah segar. Mungkin seperti pas bulan panjenengan ke perang. Beda dengan darah haid. Karena dia keluar dari urat. Fa'aidamu ghairil haidi wan nifasi fahuwa istihadah. Maka darah yang keluar di luar masa haid dan nifas, maka itu disebut dengan darah istihadah. Bagaimana menandainya? Kalau dalam fikih madhab Syafi'i, masa maksimal keluar darah haid itu 15 hari. Jadi umpamanya ibu-ibu kok keluar darah haid 15 dina, kok hari ke-16, ke-17 dan seterusnya masih keluar ini, maka bisa dipastikan darah yang keluar setelah 15 hari ke sana bukan darah haid tetapi darah istihadah. Maka bagaimana konsekuensinya? Wanita yang keluar darah istihadah tetap diwajibkan sholat dan puasa, tetapi dia harus membersihkan farjinya setiap kali hendak melakukan sholat. Dibersihkan, ambil air wudhu, sholat. Karena darah itu bukan darah haid. Berbeda kondisinya dengan darah haid. Ketika haid atau ketika nifas, seorang wanita tidak diperkenankan untuk melakukan sholat dan puasa dan yang lainnya. Jadi di luar siklus 15 hari ke atas. Walaupun umumnya wanita itu sekitar 6 sampai 7 hari keluar darah haid. Tapi mungkin ini akeh banget ini metu terus sampai 15 hari. Maka di kalangan madhab Syafi'i dijelaskan maksimal 15 hari. Dari mana kaidah-kaidah 15 hari itu? Di antaranya adanya penjelasan bahwasanya wanita itu agamanya separuh dari laki-laki. Ada yang menjelaskan apa yang dimaksud. Di antaranya persaksian wanita itu separuh dari persaksian lelaki. Jadi nek umpamane wonten satunggaling kasus, saksi satu orang laki-laki, 2 orang perempuan. Artinya kalau 2 orang laki-laki cukup, tapi kalau ternyata hanya 1 orang laki-laki, yang satunya lagi harus 2 orang perempuan. Karena persaksian wanita separuh dari persaksian laki-laki. Kemudian juga ada yang menjelaskan yang menjadi alasan kenapa
Rasulullah menjelaskan adanya bahwa wanita itu separuh agama dari laki-laki karena masa menstruasi itu, ini menjadi landasan, menstruasi itu maksimal 15 hari. Maka lebih dari 15 hari dihitung bukan darah haid tetapi darah istihadah. Kemudian muddatil haidi wan nifasi, batasan haid dan nifas. Qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Minimal haid itu 1 hari 1 malam. Jadi menstruasi kok mung sedina sewengi, ya boleh-boleh saja, mungkin sedina sewengi wis bersih. Berarti setelah itu dia harus mandi janabah. Wa aksaru 15 yauman. Di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan maksimal itu 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan umumnya menstruasi itu 6 atau 7 hari. Wa aqallun nifas lahzatun. Dan nifas itu minimal, itu darah yang keluar karena proses melahirkan, minimal itu lahzah, sesaat, 1 tetesan. Kalau dalam keterangan dalam kitab-kitab fikih madhab Syafi'i ada dijelaskan, ada kalanya nifas atau melahirkan tidak keluar darah, tapi ketoke langka Pak, ketoke wong babaran rata-rata metu getih keluar darah, walaupun mungkin bisa jadi ada. Jadi minimal itu 1 tetes atau satu masa, 1 kali keluar. Wa aksaru sidduna yauman. Kemudian maksimal darah nifas itu keluar 60 hari. Ini maksimal. Jadi engko nek wis asih metu sewise swidak dina, itu tidak dianggap darah nifas dalam mazhab Syafi'i. Wa ghalibuhu 40 yauman. Dan umumnya darah nifas itu 40 hari. Nah ini rata-rata Pak, rata-rata wong babaran niku medal getih nifas selama 40 dinten, walaupun ada yang belum 40 hari sudah habis, ada yang lebih dari 40 hari masih mengalir. Tetapi ghalibnya atau umumnya 40 hari, tapi maksimal 60 hari atau situna yauman. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Dan minimal suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Wala haddan li aksarihi, dan tidak ada batasan maksimalnya. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, damul haid aqallu zamanun yastamirru fihi dam yaumin wa lailatin. Jadi minimal keluar atau masa keluarnya darah haid adalah 1 hari 1 malam. Aqallul haid yaumin wa lailatin, minimal haid itu 1 hari 1 malam. Kemudian ada faidah tahdidu ughliban nisa fi zamanil haidi sittatin aw sab'atin ayamin bilaya liha aw istaqra'i tattabi ahwalun nisa. Batasan umumnya wanita masa haid itu 6 atau 7 hari, 7 hari 7 malam. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, lil mustahadoti ahkamun, bagi wanita-wanita yang keluar darah istihadah itu ada hukum-hukum. Di antaranya laha antusalla wa taqra'ul Qur'an wa tu'addiyal ibadah bisyartin antakuna ala wudu'in. Wanita yang keluar darah haid, dia tetap melakukan sholat, dia juga tetap boleh membaca Al-Quran,
dia juga boleh melakukan ibadah-ibadah yang lainnya selama dia dalam kondisi wudu. Maka ketika darahnya terus merembes, habis sholat subuh sudah wudu nih, mau sholat zuhur karena darahnya terus merembes, maka dibersihkan dulu sebelum sholat zuhur. Setelah dibersihkan kemudian ambil air wudu lagi. Begitu pula nanti ketika mau melaksanakan sholat yang lainnya. Lah bar wudu kok merembes maning, ya biarkan, karena orang gelem mampet Pak, kerana wis dol mungkin. Yang penting ketika mau sholat bersihkan, ambil air wudu. Sama seperti seorang lelaki yang mungkin dia musalsal baul atau salsal baul. Ada kelainan salsal baul itu selalu merembes air kencingnya. Umpamanya wong sepuh, wong tua ya, dia dipakein pempes, maka kondisinya ini sama. Aben arep salat diresiki, bar diresiki wudu Pak. Lalu lakukan salat. Di tengah-tengah salat rembes Pak. Wong ora gelem mampet, apa yang ngene dijiret disit karo karet. Lah kan walaupun diikat pakai karet tetap saja dia sudah keluar. Cuma tertahan saja. Jadi kalau toh di tengah-tengah salat dia merembes, tetap lakukan salat. Ini bagi lelaki salsal baul. Salsal baul itu selalu buang air kecil. Seperti itu pula kondisinya wanita yang keluar darah istihadah. Jam pinten nih? Belum isra belum ya. Nangene ora perlu jam perlu disogi jam teng mriku Pak. Nah, di sana jadi enak. Ngemben. Kemudian hukum-hukum yang terkait dengan wanita yang keluar darah istihadah. La yajibu 'alaiha al-ghuslu likulli salatin. Tidak wajib baginya untuk mandi pada tiap-tiap salat. Bal 'alaiha al-wudu, akan tetapi baginya cukup wudu. Likulli fardin ba'da dukhulil waqti. Untuk tiap-tiap salat fardu setelah masuk waktu salat. Mau sholat zuhur berarti dibersihkan, setelah dibersihkan ambil air wudu. Lalu bagaimana dengan sholat sunnahnya? Taruhlah sholat sunnah ba'diyah, berarti cukup langsung. Habis sholat zuhur mau sholat ba'diyah, tidak perlu dibersihkan lagi, tidak perlu ambil air wudu lagi, langsung lakukan sholat sunnah. Karena yang dihitung adalah satu waktu sholat wajib. Satu waktu sholat wajib. Kemudian wa taghsilu farjiha wa tad'u syai'an yamna'u dam min talwisi saubi. Jadi cukup ketika hendak wudu itu dibersihkan farjinya, kemudian diletakkan sesuatu yang bisa menghalangi darah supaya tidak menetes ke pakaian yang dipakai untuk sholat. Ya nek zaman siki kan gampang, zaman siki mungkin pakai pembalut ya. Kalau pembalut kurang besar pakai pempes, nah itu aman. Kalau zaman dulu kan mungkin bisa pakai kain atau apa. Nah sekarang sudah canggih. Supaya darah itu tidak menetes Pak. Tidak menetes ke kain yang dipakai untuk sholat. Mungkin kalau di dalam masjid tidak menetes darah itu ke masjid dan lain sebagainya. Harus ikhtiar untuk adanya alat yang bisa menghalangi keluarnya atau menetesnya darah. Kemudian selanjutnya, yahillul jima' bizaujatil mustahadati. Wanita yang keluar darah istihadah dia juga dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Jadi tetap angsal walaupun darah masih keluar. Karena darah yang keluar itu bukan darah haid tetapi darah istihadah. Kemudian aqallu zamani tahid fil mar'ati wa muddatil hamili. Waktu minimal haid bagi wanita dan batasan wanita itu hamil.
Dijelaskan oleh musannif atau penulis kitab ini, wa aqallu zamani tahidu fihi al-mar'atu tis'u sinina. Jadi minimal wanita sudah mulai haid itu sudah berumur 9 tahun. Wa aqallul hamli sittatu ashhurin, dan kehamilan minimal itu 6 bulan. Artosipun bisa saja hamil 6 bulan, lahir dan bayinya normal. Ya mungkin ora paten normal tapi hidup dan darah nifasnya keluar. Minimal 6 bulan. Memang sempurnanya 9 bulan. Jadi ini minimal. Wa aksaruhu arba'u sinina, dan maksimal kehamilan itu 4 tahun. Loh, suwe temen iki 4 tahun mateng iki. Lah iki sepira gedene. Ini dalam keterangan di fikih dasar madhab Syafi'i. Hamil maksimal 4 tahun. Wallahu alam, ini ada yang mengalami apa tidak nih? Oh, 9 bulan wis rasane gede banget, abote pol aja mane nganti patang tahun. Ini maksimal dalam keterangan menurut penulis kitab Matan Abu Suja. Wa ghalibuhu tis'atu ashhurin, dan umumnya wanita hamil itu 9 bulan. Artinya ini umumnya memang 9 bulan. Ada yang 9 lebih berapa hari, ada yang kurang berapa hari, tapi rata-rata 9 bulan. Artinya kalau ada seorang wanita yang ternyata taruhlah dia kok hamil 1 bulan, terus dia keguguran, dia keluar, janinnya keluar, apakah darah yang keluar setelah 1 bulan kehamilan itu dianggap darah nifas atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena kehamilan 1 bulan belum ada ruh pada janin tadi. Karena ditiupkannya ruh adalah 4 bulan ke atas. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas, maka masuk kategori darah yang keluar itu darah wiladah atau darah nifas, karena sudah ada nyawa, sudah ditiupkan ruh setelah 4 bulan usia kehamilan. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya', dan kemudian diharamkan bagi wanita haid dan nifas ada 8 macam. Yang pertama as-salatu, salat, hurmatis shalah, diharamkan wanita yang haid atau nifas melakukan salat, dan ini ijma' sepakat para ulama. Yang diharamkan yang kedua adalah wasaumu, dan melakukan puasa, dan ini juga ijma' disepakati oleh para ulama. Wa qiraatul Quran, yang ketiga adalah membaca Al-Quran bagi wanita yang haid atau keluar darah nifas. Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Ada khilaf atau mukhtalif alaiha, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Angsal napa mboten wong wedon haid maos Quran? Pengikut mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat boleh, tetapi tidak dengan memegang mushaf. Tidak dengan memegang mushaf. Mungkin dia punya hafalan, mungkin dia punya hafalan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan lain sebagainya. Dia boleh membaca dalam keterangan mazhab lain. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Yang rojih yang mana? Yang rojih yang kuat. Yang kuat adalah wanita yang sedang keluar darah istihadah, selama dia tidak memegang mushaf, boleh membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas adalah wa mashul mushafi wa hamluhu, memegang mushaf dan membawa mushaf Al-Quran. Dan ini terkait dengan memegang mushaf ini, di antara dasar dalil di kalangan madhab Syafi'i adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun.
jangan memegang mushaf kecuali orang-orang yang suci. Nanti terkait dengan penafsiran ayat ini pun para ulama berbeda pendapat. Maka memegang mushaf atau membawanya pun para ulama berbeda pendapat. Kemudian selanjutnya, dukhulil masjid in khafatit talwis. Jadi yang diharamkan bagi wanita haid adalah tidak boleh masuk ke dalam masjid. Lalu bagaimana? Apakah ini disepakati oleh para ulama? Tidak. Ini termasuk perkara yang mukhtalif alaiha, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama tidak membolehkan, yaitu di kalangan Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i. Sebagian membolehkan, tetapi hati-hati jangan sampai ada darah yang menetes. Kemudian yang keenam, at-tawafu, yaitu melakukan tawaf. Tawaf bagi wanita yang sedang haid hukumnya haram. Ini merupakan ijma' atau kesepakatan para ulama. Kemudian juga al-wat'i, melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri. Ini juga perkara yang ijma' atau disepakati oleh para ulama. Kemudian al-istimta' bima baina surah war rukbah, bernikmat-nikmat, artinya bercumbu dengan istri. Bercumbu bagaimana? Bercumbu ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, bercumbu dengan wilayah yang ada di antara pusar dan lutut hukumnya haram. Lah terus kepriwe? Berarti nang seliyane niku. Kan pusar mengduwur terus kan lutut mengisor. Utik-utik nyekeli sikile tok umpamane nggih. Nah, niku angsal. Tapi ini perkara yang ikhtilaf, diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kalau sebagian mazhab lain mengatakan boleh tapi jangan sampai melakukan jima, karena itu diharamkan dan ijma' para ulama. Mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.